Titik Gantung. Mungkin bagi warga Medan, Sumatera Utara, nama Titik Gantung bukanlah nama yang asing. Ya, Titik Gantung merupakan salah satu ikon kota Medan. Meski hanya sebuah jembatan kecil, tetapi memiliki nilai historis yang tinggi. Pada awalnya, Titik Gantung dibangun oleh masyarakat Deli Serdang. Pembangunan jembatan ini bertepatan dengan pembangunan stasiun kereta api Medan. Berdasar data yang dimiliki Dinas Pariwisata Kota Medan, jembatan ini dibangun pada tahun 1885 dan diresmikan pada tahun 1920. Peresmiannya bersamaan dengan peresmian kantor pusat Deli Sporweg Maatschappiij atau DSM. Dilihat dari sejarahnya, Titik Gantung memiliki arti yang berbeda dengan jembatan pada umumnya. Biasanya jembatan dibangun untuk membentang di atas sungai, danau, kali, rawa, atau setidaknya di atas air. Akan tetapi, Titik Gantung dibangun di atas jalan. Karena itulah, masyarakat menamakan jembatan tersebut Titik Gantung. Saat ini, Titik Gantung masih berdiri kokoh dan menjadi bagian dari Jalan Sisingamangaraja, tepatnya di Kecamatan Merdeka, Kota Medan. Titik Gantung terletak di antara dua simpang jalan, yaitu Simpang Gantung 1 dan Simpang Gantung 2. Lokasi persisnya di ujung selatan Lapangan Merdeka, tidak jauh dari Masjid Raya, Vihara Buddha Kwan Im Tong, dan Taman Budaya. Seiring berjalannya waktu, jembatan ini menjadi saksi bisu peradaban Kota Medan. Pada masa penjajahan Belanda, Titik Gantung menjadi tempat favorit bagi para kolonial Belanda untuk menikmati sore hari. Titik Gantung pun menjadi pusat keramaian dan hiruk-pikuk di sore hari. Kebiasaan warga Deli kala itu, setelah lelah bekerja di ladang dan perkebunan, mereka akan menuju Titik Gantung untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga. Para pejuang kemerdekaan Indonesia, lanjutnya, menyebut Titik Gantung sebagai tempat perbelanjaan orang kaya. Pada malam hari, para bangsa Eropa yang selesai bekerja akan menikmati udara sejuk sore di Titik Gantung. Di sela waktu sambil menghisap cerutu. Bangsa Eropa kala itu menjadikan Titik Gantung sebagai tempat melepas penat. Selain menjadi saksi bisu perjuangan kemerdekaan Indonesia, Titik Gantung juga menyaksikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dahulu, di sekitar Titik Gantung terdapat sebuah papan pengumuman. Papan pengumuman itu digunakan untuk mengumumkan surat edaran dari pemerintah kolonial. Tepatnya di bawah Titik Gantung. Pada 17 Agustus 1945, di bawah Titik Gantung dibacakan Ikrar Kemerdekaan Indonesia. Ikrar tersebut dibacakan oleh Syahrir. Syahrir merupakan tokoh pemuda Indonesia yang berasal dari Medan. Kemudian, pembacaan ikrar tersebut disusul dengan bunyi meriam. Bunyi meriam tersebut untuk memperingati proklamasi kemerdekaan Indonesia. Meriam tersebut bernama Dejima. Dejima merupakan meriam peninggalan VOC yang terpasang di dalam Lapangan Merdeka. Pada masa penjajahan Belanda, Titik Gantung memiliki fungsi lain. Jembatan tersebut berfungsi sebagai tempat perbelanjaan, tempat istirahat, dan tempat hiburan. Setelah Indonesia merdeka, Titik Gantung masih tetap berfungsi sebagai tempat perbelanjaan dan tempat istirahat. Akan tetapi, fungsi Titik Gantung berubah seiring berjalannya waktu. Pada tahun 1974, Titik Gantung difungsikan kembali sebagai tempat hiburan. Titik Gantung pun kini menjadi tempat nongkrong dan tempat kuliner. Walaupun fungsinya berubah, Titik Gantung tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Medan. Keindahan Titik Gantung pun semakin bertambah seiring perkembangan kota Medan. Suasana Titik Gantung, terutama saat malam hari, semakin lengkap dengan adanya vihara. Dinding-dinding vihara megah nan indah bercat warna emas. Warna emas tersebut semakin memanjakan mata para wisatawan. Titik Gantung dan Kwan Im Tong, begitu panggilan akrab vihara Buddha tersebut, terletak berdampingan. Bagi wisatawan mancanegara, wisatawan pun dapat mengunjungi keduanya. Sejarah Titik Gantung pun seakan tak terpisahkan dengan sejarah kota Medan. Jembatan ini pun telah menjadi bagian dari sejarah kota Medan. Saat ini, Titik Gantung telah ditetapkan sebagai cagar budaya.
Penetapan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 622 Tahun 2007 tentang penetapan Candi Budaya di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Titi Gantung merupakan salah satu candi budaya yang dilestarikan di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Di seberang Titi Gantung, terdapat sebuah bangunan tua. Bangunan tua tersebut adalah bekas gedung DSM. Bangunan tersebut juga ditetapkan sebagai cagar budaya. Bangunan tersebut merupakan sisa-sisa sejarah penjajahan Belanda. Bangunan tua tersebut kini dimanfaatkan sebagai kantor. Sebagai sisa sejarah penjajahan Belanda, Titi Gantung memiliki nilai historis dan arsitektur klasik. Arsitektur klasik tersebut terlihat pada pilar-pilar dan pagar besi yang menghiasi Titi Gantung. Selain bernilai historis dan bernilai arsitektur, Titi Gantung juga bernilai estetika. Nilai estetika tersebut terlihat dari keindahan Titi Gantung. Bentangan panjangnya serta pagar besi berhias khas zaman kolonial Belanda, menjadikan Titi Gantung memiliki nilai estetika. Sebagai salah satu ikon kota Medan, Titi Gantung memiliki peran penting dalam dunia pariwisata. Titi Gantung menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kota Medan. Selama ini, Titi Gantung menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Masyarakat Sumatera Utara berharap, kedepannya Titi Gantung dapat lebih dikembangkan. Kepala Bidang Sejarah dan Nilai Budaya Dinas Pendidikan Sumut, Samsul Alam mengatakan, saat ini Pemprov Sumut terus berupaya melestarikan dan mengembangkan objek-objek bersejarah. Titi Gantung, kata Samsul, merupakan salah satu objek bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang sampai kini masih terawat baik dan diapresiasi baik oleh masyarakat lokal maupun mancanegara. Ia menyebutkan, Titi Gantung bisa menjadi objek wisata sejarah yang lebih baik jika dikelola dengan baik. Pengembangan Titi Gantung juga diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisata ke kota Medan. Seiring perkembangan zaman, fungsi Titi Gantung pun turut berkembang. Dahulu, Titi Gantung difungsikan sebagai tempat perbelanjaan, tempat istirahat, tempat hiburan, dan tempat pelataran. Saat ini, Titi Gantung difungsikan sebagai tempat hiburan, tempat wisata, dan tempat kuliner. Titi Gantung memiliki peran penting bagi masyarakat Medan. Masyarakat Medan menjadikan Titi Gantung sebagai tempat nongkrong. Bagi masyarakat Medan, Titi Gantung merupakan kenangan dan ingatan akan perjuangan para pahlawan. Dulu, lanjut Hariawan, Titi Gantung merupakan pusat penjualan buku bekas. Untuk mencapai Titi Gantung, pengunjung harus melewati lorong sempit. Lorong tersebut dipenuhi dengan deretan buku bekas. Deretan buku tersebut tertata rapi dan menarik. Tak heran jika Titi Gantung menjadi surga bagi para pecinta buku bekas. Hingga saat ini, Titi Gantung masih menjadi pusat penjualan buku bekas. Hanya saja, para pedagang buku bekas telah direlokasi. Para pedagang buku bekas dipindahkan agar aktivitas jual beli buku tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. Relokasi tersebut dilakukan oleh pemerintah setempat agar Titi Gantung dapat kembali difungsikan sebagai tempat hiburan. Terkait relokasi pedagang buku bekas, Wali Kota Medan, Bobi Nasution mengatakan, relokasi tersebut dilakukan untuk kepentingan umum. Secara bertahap, Wali Kota Medan, Bobi Nasution, berkomitmen untuk merevitalisasi Titi Gantung. Revitalisasi tersebut bertujuan untuk menarik minat wisatawan. Revitalisasi tersebut dilakukan agar lapangan Merdeka dapat menjadi ruang terbuka hijau di tengah kota Medan. Selain revitalisasi fisik, Bobi Nasution juga menggandeng pelaku UMKM untuk menunjang geliat ekonomi masyarakat. Pelaku UMKM tersebut, lanjutnya, dapat berjualan makanan dan minuman. Semoga dengan revitalisasi tersebut, Titi Gantung dapat menjadi ikon kota Medan. Demikianlah sejarah Titi Gantung. Sebuah jembatan pendek peninggalan kolonial Belanda yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Semoga dapat bermanfaat. Dan terima kasih telah menyaksikan video sejarah Titi Gantung.